Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, izin melanjutkan presentasi ya. Di sini saya Dewi Dwi Rahayu dari kelompok 4 dan teman-teman yang lainnya akan membahas bab 7, yaitu pengujian korelasi sederhana. Untuk slide-nya udah muncul? Sudah, Dewi. Ya. Nah, untuk di kelompok 4 sendiri, beranggotakan saya sendiri, Dewi, ada Mariam. Mariam ada? Ada. Selanjutnya ada Nanda Devi. Nanda ada? Ada. Selanjutnya ada Nida Fauzia. Tidak ada. Hadir. Ya, dan yang terakhir ada Putri Rahmatika. Hadir. Dilanjutkan untuk pembahasan pertama, yaitu ada perhitungan korelasi produk momen yang akan disampaikan oleh Teh Nida. Mangga, Teh. Ya, terima kasih Teh Dewi. Jadi, ya, dilanjut ya. Jadi di sini saya akan membahas poin A, yaitu perhitungan korelasi produk momen. Boleh dilanjut. Nah, jadi perhitungan korelasi produk momen dari Pearson dapat dilihat pada bagian sebelumnya yang sudah dibahas di bab 5. Adapun beberapa teknik korelasi produk momen, yaitu yang pertama ada teknik perkalian skor simpangan. Nah, di situ ada rumusnya ya, sudah dicantumkan. Sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Selanjutnya, teknik yang kedua, simpangan baku dan kovariansi. Rumusnya R sama dengan S XY per SX per SX dikali SY. Selanjutnya, skor asli dengan rumus N sigma XY dikurang X sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Namun, untuk keutuhan proses pengujian hipotesis akan dipaparkan kembali, termasuk pengujian normalitas dan pengujian linearitas. Terima kasih. Iya, terima kasih, Teh Nida. Nah, poin selanjutnya yaitu ada pengujian hipotesisnya. Nah, untuk pengujian hipotesis ini ada 3 rumusan hipotesisnya, yaitu yang pertama ada hubungan positif dengan H0, rho sama dengan 0, dan H1, rho lebih dari 0. Untuk yang kedua ada hubungan negatif, yaitu H0, rho sama dengan 0, dan H1, rho kurang dari 0. Dan poin yang ketiga yaitu ada hubungan tidak menunjukkan arah dengan H0, rho sama dengan 0, dan H1, rho tidak sama dengan 0. Di mana H0 itu yaitu hipotesis 0, dan H1 itu hipotesis alternatif. Untuk hipotesis alternatif sendiri, kita bisa menggantinya dengan HA, H1, ataupun HK. Nah, untuk rumus pengujian hipotesisnya sendiri, kita bisa menggunakan uji T dengan rumus T sama dengan R akar N kurangi 2 per akar 1 dikurangi R kuadrat, di mana R-nya sendiri yaitu koefisien relasi dan N-nya jumlah data.
Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis ini, langkah yang harus ditempuh yaitu yang pertama ada pengujian normalitas, yang kedua ada pengujian linearitas, yang ketiga ada pengujian koefisien korelasi, dan yang keempat ada pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu. Yang pertama ada pengujian normalitas yang akan dibahas oleh Teh Devi. Mangga, Teh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Devi Nurhayati dengan NIM 1905419. Di sini saya akan membahas mengenai pengujian normalitas. Nah, pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengujian normalitas itu ada Kolmogorov, Smirnov, dan Lilliefors. Nah, sedangkan pada bab 7 ini, saya akan membahas mengenai pengujian normalitas kecerdasan dan juga pengujian normalitas matematika. Nah, untuk yang A, pengujian normalitas kecerdasan. Di sini diketahui bahwa skor kecerdasan atau skor ability-nya yaitu ada 32, 34, 34, 35, 35, 36, dan seterusnya. Sedangkan untuk hipotesisnya yaitu ada H0. Kecerdasan berasal dari data berdistribusi normal, sedangkan untuk H1, kecerdasan berasal dari data tidak berdistribusi normal. Ujilah apakah kecerdasan berasal dari data berdistribusi normal dengan taraf signifikan 0,05. Untuk memudahkan perhitungan data, disusun dalam bentuk tabel. Hasilnya sebagai berikut. Nah, pada halaman 173 terdapat tabel hasil perhitungan kumulasi luas Z, harga T pada sampel. Di sini itu ada X itu menyatakan skor ability atau skor kecerdasan, sedangkan frekuensi itu banyaknya skor yang sama pada skor kecerdasan. Lalu ada rho itu rumusnya frekuensi dibagi dengan banyaknya data atau N. Di sini diketahui bahwa banyaknya data yaitu 30. Misalkan kita ambil contoh pada nomor 1. Di sini frekuensinya itu angka 1, sedangkan N-nya itu 30. Jadi 1 dibagi dengan 30 yaitu 0,033. Selanjutnya ada sigma P. Sigma P itu ialah jumlah dari rho. Pada nomor 1 yaitu diketahui bahwa rho-nya itu 0,033. Maka sigma rho-nya itu yaitu 0,033. Sedangkan pada poin kedua, jumlah rho-nya itu ada 0,067. Maka sigma rho-nya itu berarti sigma rho yang pertama ditambah dengan sigma rho yang kedua, yaitu 0,033 ditambah dengan 0,067. Maka hasilnya yaitu 0,100. Begitupun selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada Z. Z itu skor baku. Rumus dari skor baku yaitu X min X bar per SX. Di sini diketahui bahwa X barnya itu nilainya 38,417. Sedangkan SX-nya yaitu 3,753. Kita ambil contoh misalkan pada nomor 1. Di sini data X-nya yaitu 32, sedangkan X barnya 38,417 dan SX-nya 3,753. Maka 32 dikurang 38,417 dibagi dengan 3,753, maka hasilnya negatif 1,710. Sedangkan untuk P-nya itu terlihat pada gambar tabel halaman 351. Nah, di sini diketahui bahwa nilai Z-nya itu negatif 1,710. Maka di tabel halaman 317 kita taruh Z-nya itu di negatif 1,7. Sedangkan untuk nilai P-nya yaitu kita lihat dari data yang ketiga yaitu angka 1. Berarti kita nyari tabelnya di halaman 317 pada kolom 1, yaitu senilai 0,0436. Begitupun yang selanjutnya. Selanjutnya, next.
Selanjutnya ada harga mutlak atau harga T. Rumusnya yaitu P dikurang sigma rho. Di sini pada nomor 1 diketahui bahwa jumlah pi-nya yaitu 0,0436, sedangkan sigma rho-nya itu 0,033. Maka jika dikurangkan hasilnya yaitu 0,010. Setelah kita hitung semuanya, didapat bahwa T maksimal atau T paling tinggi yaitu 0,308. Maka kriteria pengujiannya yaitu taraf signifikansi 0,05 pada tabel nilai kritis uji Lilliefors yang terdapat pada halaman 351. Di sini ukuran sampel atau banyaknya datanya itu ada 30, sedangkan taraf signifikannya atau alfanya itu tadi ada 0,05. Nah, yang 30 itu kita tarik ke sumbu X, sedangkan yang 0,05 kita tarik ke sumbu Y. Maka didapatkan hasil pertemuannya yaitu pada angka 0,161. Sehingga keputusannya yaitu karena Tmax-nya itu 0,308, maka pada taraf signifikansinya 0,05 tolak H0, data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada materi bagian B, yaitu mengenai pengujian normalitas matematika. Di sini diketahui bahwa skor prestasi matematikanya itu ada angka 29, 31, 30, 31, 32, dan seterusnya. Sedangkan untuk hipotesisnya sendiri yaitu H0 matematika berasal dari data berdistribusi normal, dan H1-nya matematika berasal dari data tidak berdistribusi normal. Ujilah apakah matematika berasal dari data berdistribusi normal dengan taraf signifikan yaitu 0,05. Untuk memudahkan perhitungan data, disusun dalam bentuk tabel. Hasilnya sebagai berikut. Nah, pada tabel halaman 173 terdapat tabel hasil perhitungan kumulasi luas Z, harga T pada sampel. Di sini ada Y, yaitu menyatakan skor prestasi matematika, F itu ada frekuensi atau banyaknya skor prestasi matematika yang sama, lalu ada rho itu rumusnya tadi udah dijelaskan yaitu frekuensi dibagi dengan N. Di sini banyaknya data atau nilai N-nya yaitu 30. Kita ambil misalkan pada kolom nomor 1, diketahui bahwa frekuensinya 1, sedangkan banyak datanya yaitu 30. Jadi 1 dibagi dengan 30 yaitu 0,033. Sedangkan untuk sigma rho-nya itu pada tabel nomor 1 yaitu 0,033. Sedangkan pada tabel nomor 2 rumus rho-nya itu ada 0,133. Sehingga sigma rho-nya itu didapat dari 0,033 ditambah 0,133. Maka hasilnya 0,167. Selanjutnya ada Z. Z itu menyatakan skor baku. Rumus dari skor baku itu yaitu Y min Y bar per SY. Di sini diketahui bahwa Y barnya itu 33,5, sedangkan SY-nya itu 3,03. Misalkan kita ambil contoh pada kolom nomor 2. Di sini diketahui bahwa nilai Y-nya itu yaitu 30, sedangkan Y barnya itu berarti 33,5 dan SY-nya itu 3,03. Berarti 30 dikurang 33,5 dibagi 3,03 hasilnya yaitu negatif 1,155. Sedangkan untuk nilai P-nya itu bisa dilihat pada halaman 317. Nah, di sini diketahui bahwa pada kolom nomor 2, P-nya itu
nilai Z-nya itu negatif 1,155. Maka yang kita ambil yaitu nilai Z-nya pada dua angka pertama, yaitu negatif 1,11. Nah, di sini sudah ditandain negatifnya itu negatif 1,11. Sedangkan untuk nilai yang ketiganya yaitu pada kolom nomor 6, yaitu nilainya itu ada 0,1251, sehingga nilai P-nya itu 0,1251. Next, Teh. Nah, selanjutnya ada nilai harga mutlak atau harga T. Rumusnya itu Pi dikurang sigma rho. Di sini, setelah kita hitung bahwa harga T maksimal atau T paling tinggi yaitu 0,187. Sehingga pada tabel Lilliefors halaman 351 didapatkan bahwa nilai N-nya tadi ada 30, sedangkan taraf signifikannya itu ada 0,05. Sehingga nilai T-rho 30 sama dengan 0,161. Nah, untuk keputusannya sendiri, karena T-max-nya tadi 0,167, maka pada taraf signifikansi 0,05 kalau K0 data tidak berdistribusi normal. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Ya, terima kasih Tenanda. Untuk selanjutnya, yaitu pengujian linearitas akan dijelaskan oleh Teh Mariam. Mangga Teh Mariam. Iya, izin melanjutkan ya. Yang selanjutnya itu pengujian linearitas. Pengujian linearitas ini juga sempat dibahas oleh kelompok sebelumnya secara lengkapnya. Jadi sekarang saya langsung ke contoh soalnya. Di sini akan dilakukan uji untuk linearitas, kecerdasan, dan prestasi matematika. Hipotesis yang akan diuji ada dua, yaitu kelinearan regresi dan keberartian koefiensi regresi. Adapun rumusan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H0 hubungan kecerdasan dengan prestasi memiliki koefisien arah regresi yang berarti atau signifikan. H1 hubungan kecerdasan dengan prestasi memiliki koefisien arah regresi yang tidak berarti atau tidak signifikan. Yang kedua, H0 hubungan kecerdasan dengan prestasi berbentuk regresi linear, dan H1 hubungan kecerdasan dengan prestasi berbentuk regresi tidak linear. Kriteria pengujian hipotesis yang pertama, tolak hipotesis koefisien arah regresi signifikan apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Distribusi F diambil dari deka pembilang sama dengan 1 dan deka penyebut sama dengan N-2. Yang kedua, tolak hipotesis model regresi linear jika F hitung lebih besar dari F tabel. Distribusi F diambil dari deka pembilang sama dengan K-2 dan deka penyebut sama dengan N-K. Next. Selanjutnya ada tabel data motivasi dan prestasi belajar. Yang sebelah kiri itu tabel acaknya dan yang sebelah kanan itu tabel yang sudah dikelompokkan. Next. Nah, cara menyelesaikannya langkah pertama yaitu hitung A dan B dengan menggunakan rumus yang ada di dalam kotak merah. Mencari A itu rumusnya A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Lalu dimasukkan angkanya 87 dikali 595 dikurangi 75 dikali 683 dibagi 10 dikali 595 dikurangi 75 kuadrat.
dan diperoleh hasil 1,67. Lalu yang B, rumusnya B sama dengan N dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Lalu dimasukkan angkanya, 10 dikali 683 dikurangi 75 dikali 87 dibagi 10 dikali 595 dikurangi 75 kuadrat, dan diperoleh hasil 0,93. Dan hasil perhitungan di atas diperoleh A sama dengan 1,67 dan B sama dengan 0,93. Maka kecenderungan regresi linear berprestasi atau Y atas motivasi atau X adalah Y topi sama dengan A plus BX atau Y topi sama dengan 1,67 ditambah 0,93X. Next. Langkah kedua yaitu menghitung semua jumlah kuadrat. Yang pertama, mencari JKT. Rumusnya yaitu JKT sama dengan sigma Y kuadrat. Bisa dilihat dari tabel ya. Sigma Y kuadrat itu berarti 789. Yang kedua, mencari JKA. Rumusnya JKA sama dengan sigma Y kuadrat dibagi N. Jadi 87 kuadrat dibagi 10 sama dengan 756,9. Yang ketiga, JKB per A sama dengan B dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N. Sama dengan 0,93 dikali 683 dikurangi 75 dikali 87 dibagi 10 sama dengan 28,37. Yang keempat, mencari JKS. JKS sama dengan JKT dikurangi JKA dikurangi JKB per A sama dengan 789 dikurangi 756,9 dikurangi 28,37 sama dengan 3,73. Yang kelima, mencari JKG atau jumlah kuadrat galat. Rumusnya sigma XI dikali sigma XY dikurangi sigma Y kuadrat dibagi NI. Nah, sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangi 6 ditambah 7 kuadrat dibagi 2, ditambah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 7 ditambah 8 kuadrat dibagi 2, ditambah 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi 8 ditambah 9 ditambah 9 kuadrat dibagi 3, ditambah 10 kuadrat dikurangi 10 kuadrat dibagi 1 ditambah 11 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurangi 11 ditambah 12 kuadrat dibagi 2 sama dengan 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,67 ditambah 0 ditambah 0,5 sama dengan 2,17. Yang terakhir JKTC sama dengan JKS dikurangi JKG sama dengan 3,73 dikurangi 2,17 sama dengan 1,56. Nah, setelah semuanya dihitung jumlah kuadratnya, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel ANAFA untuk regresi Y topi sama dengan 1,67 ditambah 0,93X. Sumber variasi yang pertama itu total. DK-nya 10 dan JK-nya 789. Lalu regresi A, DK-nya 1, JK-nya 756,9. Regresi B per A, DK 1, JK 28,37, RJK-nya S kuadrat, regresi sama dengan 28,37. Lalu sisa DK-nya 10 dikurangi 2 sama dengan 8, JK-nya 3,73, RJK-nya S kuadrat sisa sama dengan 3,73 per 8. Lalu F-nya S kuadrat regresi dibagi 9 S kuadrat sisa sama dengan 28,37 dibagi 0,47 sama dengan 60,37. Lalu tunas cocok, DK-nya 5
dikurangi 2 sama dengan 3, JK-nya 1,56, RJK-nya S kuadrat TC sama dengan 1,56 per 3, lalu galat, DK-nya 10 dikurangi 5 sama dengan 5, JK-nya 2,17, RJK S kuadrat G sama dengan 2,17 per 5, lalu F-nya S kuadrat TC per S kuadrat G sama dengan 0,52 dibagi 0,43 sama dengan 1,20. Nah, sekarang membandingkan dengan tabel J distribusi sebaran F untuk F 0,05. Dengan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, untuk menguji hipotesis 1 dan 2, diperoleh kesimpulan hipotesis 1, 60,37 lebih besar dari 5,32, atau F hitung lebih besar di F tabel, maka H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika hubungan motivasi dengan prestasi belajar memiliki arah yang signifikan. Lalu hipotesis 2, 1,20 lebih kecil dari 5,41, atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika hubungan motivasi dengan prestasi belajar berbentuk regresi linear. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Nida. Terima kasih, Teh Mariam. Nah, selanjutnya poin 3 yaitu pengujian korelasi produk momen. Nah, di sini rumus yang dipakai itu skor asli ya. Boleh lanjut ya. Nah, di sini ada tabel hasil pengukuran motivasi dan prestasi belajar. Ini tabelnya ada di halaman 180 sampai 181. Nah, dari tabel tersebut diperoleh sigma X sama dengan 1165, sigma Y 1001, sigma X kuadrat 45.559, sigma Y kuadrat 33.599, dan sigma XY 39.096. Boleh dilanjut. Nah, jadi kita pakai rumus yang skor asli, di mana rumusnya R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma X kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, jadi kita masukkan saja angka yang terdapat di tabel. N-nya itu ada 30 ya, karena jumlah datanya ada 30, dikali sigma XY. Di situ terdapat 39.096, dikurang sigma X. Terdapat datanya yaitu 1165, dan dikali sigma Y. Datanya terdapat 1001 per akar dari 30 dikali 45.569 dikurang 1165 kuadrat dikali 30 dikali 33.599 dikurang 1100 kuadrat. Sehingga dapat dihasilkan 0,876. Nah, dari perhitungan yang sudah kita hitung, dapat diperoleh bahwa R 0,876. Namun di buku yang ada di halaman 181, harga R-nya itu 0,85. Jadi yang benar itu 0,876 ya. Nah, taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05 dan DK-nya N dikurang 2. Nah, N-nya itu 30. 30 dikurang 2 sama dengan 28. Terima kasih.
Ya, izin melanjutkan. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Nah, untuk keperluan pengujian hipotesis ini dirumuskan dalam hipotesis statistika sebagai berikut, yaitu H0 memiliki nilai ρ sama dengan 0 dan H1-nya ρ tidak sama dengan 0. Untuk kriteria pengujian hipotesisnya itu sendiri, yaitu menerima H0 jika harga T adalah T lebih dari minus T1 dikurangi setengah alfa, dan T kurang dari T1 dikurangi setengah alfa, dan menolak H0 jika harga T adalah T kurang dari sama dengan minus T1 dikurangi setengah alfa, dan T lebih dari sama dengan T1 dikurangi setengah alfa. Nah, untuk harga T dihitung dengan menggunakan rumus yang sebelumnya ya, yaitu R akar N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R kuadrat. Nah, sebelumnya telah dihitung, didapatkan bahwa R-nya itu 0,876. Nah, kita tinggal memasukkannya. Untuk N-nya ada 30 dikurangi 2, kemudian dibagi akar 1 dikurangi 0,876 pangkat 2. Nah, dihasilkan 9,64. Kemudian kita bandingkan dengan tabelnya. Dengan taraf nyatanya yaitu 0,05 dan DK-nya 28. DK didapatkan dari N-2. Karena N-nya 30, maka 30 dikurangi 2 yaitu 28. Nah, didapat dari tabel distribusi T untuk uji kedua pihak, untuk T1 dikurangi setengah alfa, atau T 0,975 yaitu 2,048. Ini ya, ini alfanya didapat 0,975 dan DK 28, maka nilainya 2,048. Nah, untuk T hitungnya tadi didapat 9,964 dan T tabel yaitu 2,048. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga T hitung dengan T tabel menunjukkan perbedaan yang mencolok, yaitu harga T hitung berada jauh di luar harga T tabel. Maka dapat dinyatakan hipotesis nolnya atau H0-nya ditolak. Nah, dengan demikian disimpulkan terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Nah, kita bisa menggunakan contoh yang lain, yaitu menguji korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar di matematika di MI dengan N30 dari populasi yang berdistribusi normal dan linear dan memiliki nilai koefisien relasi atau R sama dengan 0,53. Nah, kita tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu seperti yang sebelumnya, T sama dengan R akar N-2 per akar 1 dikurangi R pangkat 2. Maka T sama dengan 0,53 akar 30 dikurangi 2 per akar 1 dikurangi 0,53 pangkat 2 dihasilkan 3,89. Nah, yang selanjutnya yaitu kita bisa membandingkan kembali dengan tabelnya. Tadi untuk taraf signifikansinya atau alfanya yaitu 0,05. Berarti 1 dikurangi setengah alfanya kita dapatkan 0,975 dengan DK 28, maka kembali dihasilkan 2